Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kita muliakan para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tidak lupa kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga pada sore kali ini kita bisa bertemu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Kedua kalinya salawat serta salam kehadiran junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan Allah, ada pesan yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Di antara sebuah perkataan dari sebagian para ulama salaf. Ulama salaf mengatakan summa dunya waja'al fitrakal maut. Jadikan dunia sebagai tempatmu berpuasa dan jadikan kematian sebagai waktumu untuk berfitri. Artinya Idul Fitrinya itu ketika kematian. Dari perkataan ini ingin saya sampaikan bahwa perlu rasanya bagi kita untuk menelaah kembali bagaimana puasa-puasa kita sebelumnya. Apakah puasa kita bisa merubah diri kita menjadi jauh lebih baik atau tidak? Jika puasa kita tidak mampu merubah diri kita menjadi jauh lebih baik, itu artinya ada yang bermasalah dengan puasa kita. Oleh karena itu, intisari dari perkataan ulama salaf tersebut adalah bahwasanya ada perbedaan, sisi perbedaan yang sangat jauh antara puasanya kita dan puasanya orang-orang salaf. Kalau orang salaf, orang-orang yang terdahulu, kalau mereka berpuasa, mereka menjadikan ad-dunya kulluha syahru siyamil muttaqin. Jadi orang-orang salaf itu kalau berpuasa, dunia selama hidupnya di dunia itu adalah waktu di mana mereka berpuasa. Berpuasa dari jami'il muharramat, berpuasa dari segala hal-hal yang diharamkan, berpuasa dari anis syahawatil muharramat, dari syahwat-syahwat yang diharamkan. Sehingga ada sebuah kisah di dalam kitab Lataiful Ma'arif juga disebutkan sebuah kisah. Ada seorang wanita, seorang budak wanita yang disebut di dalam bahasa Arab namanya jariyah. Kalau budak laki-laki namanya abdun. Budak perempuan ini dijual oleh tuannya kepada seseorang. Ya, dijual oleh tuannya kepada seseorang. Ketika tiba waktu Ramadan, jariyah tersebut melihat perilaku tuannya yang ketika mau berbuka puasa dan sahur sangat sibuk menyiapkan makanan dan minuman. Sehingga apa yang dikomentari oleh si jariyah tersebut? Apa katanya? Antum la tasumuna illa Ramadan. Kalian itu tidak berpuasa kecuali hanya pada Ramadan, kata jariyah tersebut. Karena tuan saya sebelum ini dia menjadikan seluruh hidupnya sebagai puasa. Dia menjadikan hidupnya penuh dengan menjaga diri dari segala hal-hal yang bahkan mubah sekalipun dijaga, apalagi hal-hal yang diharamkan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, seringkali kita lihat ketika kita masuk dalam bulan Ramadan, yang terjadi adalah banyak orang-orang yang menambah bacaan Al-Qurannya mereka. Ini luar biasa. Akan tetapi sangat disayangkan ketika keluar dari Ramadan tidak lagi terjadi hal seperti itu. Yang kedua, menambah ibadah salatnya sangat luar biasa hebatnya. Akan tetapi ketika keluar dari Ramadan yang terjadi sebaliknya. Ketika Ramadan rajin salat berjamaah, akan tetapi ketika keluar dari Ramadan malas-malasan berjamaah. Ketika Ramadan rajin bersedekah,
Akan tetapi ketika keluar dari Ramadan tidak rajin lagi bersedekah. Ini bukan berarti perkara yang tidak bagus. Hal ini bagus. Akan tetapi alangkah lebih bagusnya ketika semua kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadan kita lanjutkan kepada bulan-bulan yang lain. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, perkataan orang-orang saleh tadi, summad dunya, jadi jadikan kehidupan kita ini penuh dengan puasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang perlu kita perbaiki pada diri kita, yang pertama adalah memperbaiki cara pandang kita tentang Ramadan. Jangan kita jadikan Ramadan hanya 39 atau 30 hari saja. Jadikan Ramadan itu adalah seumur hidup kita. Nah, kemudian kita lagi memperbaiki cara pandang kita tentang Ramadan. Hari ini kita dihadapkan dalam persoalan, di dalam musibah yang sangat luar biasa, pandemi COVID-19 yang sangat menyita tenaga, menyita umur, menyita, Masya Allah, pikiran kita semua. Bahkan sampai masjid pun ditutup. Mungkin saja masjid-masjid ini ditutup antara Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada diri kita, tidak menjadikan masjid sebagai tempat kembali sebelum ini. Akhirnya Allah mengambil nikmat masjid tersebut. Kita sebelumnya bisa salat tarawih berjamaah, akan tetapi pada tahun ini kita tidak mampu berjamaah di masjid. Ya, kita tidak mampu salat tarawih di masjid. Itu arti kemungkinan bisa saja penyebabnya adalah pada diri kita. Pada Ramadan sebelumnya kita hanya cari cepatnya saja. Salat tarawih hanya 10 menit. Salat tarawih bahkan bisa sampai 7 menit. Pada hari ini kita merasakan betapa nikmatnya tarawih berjamaah di masjid. Namun yang akan saya sampaikan, persoalan dengan tarawih adalah banyak sekali masyarakat kita yang salah paham mengenai masjid. Allah menjadikan dunia ini sebagai masjid bagi manusia. Dan dalam kesempatan ini, kesempatan Ramadan yang penuh dengan corona ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa rumah-rumah kita mampu untuk dijadikan sebagai masjid. Ada sebuah penjelasan Al-Imam Asy-Syarwani di dalam hasyiah beliau terhadap kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mensyarah kitab Al-Minhaj karangan Al-Imam Nawawi. Beliau mengatakan, "Lau sammara sajjadata sahha waqfuha masjidan." Kalau seseorang menggelar sejadah kemudian meletakkan paku, artinya memasang paku di setiap ujungnya, atau kalau kita sekarang membuat rekatan untuk setiap ujung daripada sajadahnya, kemudian dia mengatakan, "Saya wakafkan sajadah ini menjadi masjid," kata beliau, sah wakafnya. Jadi rumah kita bisa kita jadikan sebagai masjid. Kita letakkan hambal, sajadah dan lain sebagainya, kemudian kita katakan, "Saya wakafkan sajadah ini, saya wakafkan hambal ini sebagai masjid," otomatis langsung jadi masjid. Maka tidak boleh orang haid duduk di atasnya, boleh kita beriktikaf di atasnya. Ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam Syarah Tahrir. Demikian pula fatwa daripada Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau. Jadi banyak solusi yang diberikan oleh Islam. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam rahmat bagi semesta, memberikan solusi di dalam segala hal. Maka ketika kita terhalang ke masjid karena wabah, maka Islam memberikan solusi. Di rumah pun kita mampu membangun masjid. Jadi pandangan kita, paradigma kita berpikir tentang Ramadan harus kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah, mari kita jadikan Ramadan ini seolah-olah menjadi Ramadan kita terakhir. Nah,
Maka di dalam kita beribadah seakan-akan, oh, salat saya ini adalah salat terakhir di bulan Ramadan ini, tarawih saya ini adalah tarawih yang paling terakhir di bulan Ramadan ini, puasa saya ini adalah puasa yang terakhir di bulan Ramadan ini, sehingga kita akan benar-benar merasakan nikmatnya Ramadan. Jangan sampai kita menyanyiakan Ramadan yang sangat mulia ini, karena penyesalan itu datangnya di akhir. Jangankan kita semasa hidupnya, bahkan manusia setelah dia meninggal pun akan merasakan penyesalan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau mengakhirkan umurku, mengakhirkan usiaku, mengakhirkan kematianku sedikit saja, sehingga saya bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Orang yang meninggal menyesal. Dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Ketika kita meninggal dunia, kita menyesal karena banyak hal-hal yang tidak kita lakukan di dunia ini. Tidak sedikit hal kebaikan yang kita perbuat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di antara hal-hal yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang pertama tadi saya ulang, bahwa perbaiki paradigma kita, cara pandang kita tentang Ramadan, bahwa Ramadan itu bukan hanya 29 hari maupun 30 hari, akan tetapi Ramadan itu adalah seluruh kehidupan kita. Yang kedua, jadikan Ramadan ini seolah-olah adalah Ramadan terakhir kita. Dan yang terakhir adalah muraqabah, senantiasa merasa diri kita diintai, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita merasa di dalam kehidupan kita, berpuasa, salat dan lain sebagainya, kita merasa selalu bahwa Allah memandang kita. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah memandangmu, dan memang Allah memandang kita, tapi perasaan kita di dalam hati kita, kita tancapkan di dalam hati kita, Allah memandang kita. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, dan kita memang tidak mampu melihat Allah di dunia, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadirkan Allah di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan penuh dengan kedamaian, kenyamanan, dan keselamatan, insya Allah. Semoga Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang menjadikan kita jauh lebih baik, Ramadan yang memberikan motivasi kepada diri kita untuk hidup jauh lebih baik, persiapan amal ibadah kita menuju akhirat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Dan terakhir, pesan saya kepada kita semua, marilah kita ikuti arahan dari pemerintah dan MUI, karena tidaklah fatwa MUI itu keluar melainkan dari dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah, maupun daripada pendapat-pendapat para ulama. Mereka tidak keluar dari sana. Dan seandainya masyarakat membaca hal fatwa MUI dari awal sampai akhir, niscaya mereka akan paham. Akan tetapi banyak di antara masyarakat kita yang tidak membaca fatwa MUI dari awal sampai terakhir. Mereka hanya mendengar perkataan ini, itu, dan ini itu, sehingga mereka terbawa dengan fitnah. Di dalam segala urusan, serahkan pada ahlinya. Persoalan agama, ahlinya adalah ulama, serahkan pada MUI dan para ulama. Di dalam soal teknologi, serahkan pada ahlinya. Di dalam soal pemerintahan, pada ahlinya. Maka ketika kita telah menyerahkan semuanya pada ahlinya, maka kita akan berada pada keselamatan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang-orang yang mengetahui jika kalian tidak mengetahui. Yang harus kita lakukan adalah bertanya pada orang yang ahlinya. Ketika kita sudah dijawab oleh ahlinya, kita harus mukni, percaya, yakin, jangan ngeyel. Itu pesan saya. Ini karena Masya Allah luar biasa sekali fitnah-fitnah akhir zaman ini. Seringkali antara orang awam dengan orang berilmu, orang awam menentang orang berilmu pada kapasitas keilmuan orang alim tersebut. Ini salah.
Ini kurang tepat. Nah, jadi Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga diri kita, jaga lisan kita dari mencela para alim ulama, jaga mata kita dari memandang hina para alim ulama, jaga telinga kita dari berita-berita hoax yang tidak benar sumbernya. Kalau kita menjaga seluruh jiwa raga kita, insya Allah Ramadan kita akan menjadi Ramadan karim, Ramadan yang mulia, akan berbekas dalam diri kita, akan berbekas dalam kehidupan kita. Sekadar ini yang dapat saya sampaikan. Ada segala kekurangan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.